عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk satu acara yang mulia, yaitu Majelis Dzikir. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Masailul Jahiliyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita membahas permasalahan yang ke-18 sehingga kita akan masuk ke pembahasan yang ke-tasi'atu asyarah, yang ke-19. Dan yang ke-19 ini adalah at-tamassuku bi khurafatis sihr, yaitu berpegang dengan khurafat sihir. Maka ini masuk kepada permasalahan jahiliyah. Jadi yang dipegangi ini khurafat sihir, menjadi kebanggaan mereka, yaitu ini adalah masuk kepada perangai jahiliyah. Sehingga dikatakan di sini min khisalihim, di antara perangai mereka orang-orang jahiliyah, al-i'tiyadu an kitabillahi ta'ala bi kutubis sihr. Di antara perangai mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, yaitu menggantikan kitab Allah dengan kitab-kitab sihir. Jadi kitab yang Allah turunkan mereka ganti dengan kitab-kitab sihir, yaitu berupa khurafat. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-101 sampai ayat yang ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Allah utus kepada mereka, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat, orang-orang Yahudi, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, jadi membuangnya, tidak mau menerimanya, dikesampingkan, ditinggalkan, ditaruh di punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Maka kemudian Allah sebutkan selanjutnya, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman, yaitu mantra-mantra sihir. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya, karena orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu pintar sihir. Ya, Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir dan bisa melakukan sihir. Maka Allah bantah, Sulaiman itu tidak kafir, karena sihir itu menjadikan seseorang yang melakukannya kafir. Ya, maksudnya sihir yang berkaitan dengan setan-setan. Ya, karena sihir itu macamnya banyak. Ya, ada sihir yang berkaitan dengan setan-setan, menjadikan mereka sesembahan, dituruti. Ya, karena tidak melakukan sihir yang demikian kecuali dengan kufur kepada Allah, sehingga kadang menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan Al-Quran, ditempatkan di tempat-tempat yang najis dan sebagainya. Ya, pendek kata, menghinakan agama Allah, pondasi dari sihir yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, ada seperti sulap-sulap, itu masuk kategori sihir. Ya, maka ada sihir yang tidak mengeluarkan dari agama, tapi di sini disebutkan yaitu sihir yang mengeluarkan dari agama, sehingga dikatakan Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya, yaitu Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum berkata, itu sebelum mengatakan kepada orang yang mau belajar. Ya, karena ini sebagai ujian. Keduanya berkata, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Jadi jangan belajar sihir, karena ini adalah cobaan bagi kamu. Sebab itu janganlah kafir. Ya. Sebab kalau kamu belajar sihir, kemudian kamu amalkan,
berarti kamu akan menjadi kafir. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yaitu malaikat itu. Ya, meskipun ada yang mengatakan di sini malaikat beneran, dan ada yang mengatakan manusia yang mengaku sebagai malaikat. Ya. Jadi apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya? Jadi sihirnya bisa menjadikan suami istri bercerai. Ya. Sehingga sihir itu punya hakikat. Di antara hakikat sihir sampai bisa memisahkan suami istri, bisa membuat orang sakit, bahkan bisa membunuh seseorang. Ya, karena golongan Mu'tazilah itu tidak meyakini sihir. Mereka menganggap sihir tidak ada hakikatnya. Ya. Maka sihir itu ada hakikatnya, bisa memisahkan suami istri, bisa menjadikan orang sakit, bahkan bisa menjadikan orang gila, bisa menjadikan orang itu mati dengan sebab sihir. Ya, karena mati itu sebabnya banyak. Maka diantaranya sihir. Sakit juga sebabnya banyak. Diantaranya bisa dengan sihir dan sebagainya. Kemudian dikatakan, dan sungguh mereka sudah tahu. Ya, kemudian mereka mempelajari, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ya, karena sebab dan akibat semuanya akan terjadi dengan izin Allah. Karena Allah lah pencipta sebab dan akibat. Sehingga tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Sehingga kadang orang disihir agar bercerai, malah tambah rukun, malah tambah romantis, karena Allah tidak menghendakinya. Malah Allah jadikan keduanya suami istri itu malah tambah lengket. Malah dia disihir agar bercerai, sehingga tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Karena dengan sihirnya jadi kafir, maka di akhirat tidak dapat untung, dapatnya kerugian. Ya. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Ya. Jadi kembali kepada permasalahan yang ke-19 dari masailul jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah. Di antaranya adalah berpegang dengan sihir, ya, dengan khurafat-khurafat sihir. Kemudian dijelaskan, wal kalamu ala hadhil ayati fit tafasir masyhur. Ya, dan pembicaraan mengenai ayat ini dalam kitab-kitab tafsir itu sangat terkenal, sangat masyhur. Wa hadhihi al-khaslatu al-jahiliyatu mawjudatun al-yawma fi katsirin minan nas. Dan perangai jahiliyah ini ada pada hari ini pada mayoritas masyarakat manusia. Jadi sihir ini, sehingga tiap kampung itu pasti ada dukun-dukun sihir, ya. Maka pada masyarakat manusia ini sekarang ini mayoritas banyak terjadi, ada di kalangan masyarakat. La siyama man intasaba ila salihin wa huwa anhum bimarahil. Ya.
terutama dikatakan di sini adalah orang yang mengaitkan dirinya, ya, jadi orang itu mengaitkan dirinya kepada orang-orang saleh, ya. Dan ini mengenai ini ada tingkatan-tingkatannya, ya. Fayata'ata al-a'mal as-sihriyah min imsakil hayat wa darbis silahi wad dukhuli fin nirani wa ghairi dhalika mimma waradat asy-syari'atu bi ibtalihi. Yaitu diantaranya sihirnya yang mereka lakukan dengan perbuatan-perbuatan sihirnya itu memegang ular besar, ya, meskipun tidak semua orang yang megang ular besar menggunakan sihir, tidak, ya. Tapi ada memang sihir yang menjadikan ular itu kemudian takluk, tunduk kepada dia, ya. Dengan memegang ular-ular besar, kemudian juga memukulkan senjata tajam, ya, pakai senjata, kadang juga tipuan. Ada yang benar senjatanya tajam, tapi tidak terluka dia. Walaupun ada kadang senjatanya itu tidak tajam, tumpul. Ada bagian tajam, ada bagian tumpul. Yang dia pukulkan pada bagian yang tumpul. Jadi artinya trik, ya. Bukan dengan senjata tajam betul. Ada yang menggunakan senjata tajam benar. Jadi tidak semua orang yang menggunakan senjata dipukul-pukulkan itu berarti senjatanya tajam. Ada yang cuma bohong dia. Jadi senjatanya itu tumpul. Ya, nanti yang dipotong timun atau semangka. Ya, kan walaupun semangka atau timun itu kan kalau dipukul dengan senjata yang tumpul tetap terbelah, ya. Tapi pendek kata di sini dengan cara ini kemudian masuk ke dalam api sebagaimana terjadi di zamannya Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang dekat dengan penguasa, mereka itu orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang punya keramat, bisa masuk ke dalam api. Maka Ibnu Taimiyah menantang mereka dengan berkata, ya, aku tantang mereka, ya istilahnya bahasanya, yaitu masuk ke dalam api. Nanti siapa yang hak, dia yang benar. Maksudnya yang akan tidak terbakar. Tapi dengan syarat, kata Ibnu Taimiyah, mandi dulu pakai air panas. Mandi dulu pakai air panas karena Ibnu Taimiyah tahu triknya, yaitu kulitnya itu dibaluri dengan lemak katak untuk supaya tidak panas. Ya, jadi kulitnya dibaluri dengan lemak katak. Ya, pendek kata pokoknya pakai trik. Mungkin sekarang ada bahan kimia yang bisa, lotion yang digunakan untuk bisa mendinginkan kulit. Ya. Kemudian bajunya juga jangan pakai baju itu, diganti bajunya. Jadi setelah mandi pakai air panas untuk melunturkan lemaknya, kemudian jangan pakai baju itu karena ada kain yang memang bisa tahan api seperti pemadam kebakaran itu pakai pakaian yang sulit terbakar, ya. Maka kemudian mereka jelas tidak mau dengan syarat ini, tidak mau karena memang itu mereka menipu. Dan yang tertipu bukan ecek-ecek tapi pejabat penguasa, ya, sehingga Ibnu Taimiyah mengingkari ini terhadap penguasa yang dekat dengan orang-orang dajjalin ini, yaitu para penipu, para pendusta yang menganggap dirinya orang saleh, menganggap semua yang mereka lakukan itu adalah karomah, padahal tipuan. Ya, padahal tipuan. Ya. Dan Ibnu Taimiyah yakin kalau mereka mau masuk, Ibnu Taimiyah akan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan terbakar. Ya. Jadi dengan keyakinan imannya untuk membatalkan orang-orang yang menipu umat dengan cara-cara seperti ini. Dan sekarang banyak sekali yang seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan di sini selanjutnya, ya, wa ghairi dzalika, dan yang selain dari itu, ya, dari memegang ular besar, kemudian dipukul dengan senjata badannya,
masuk ke dalam api, ya. Ya, yang mana syariat telah membatalkannya, ya. Ada di dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah akan batilnya yang seperti itu, yaitu sihir atau tipuan atau trik, ya. Fa'aradu wa nabadu kitab Allah wara'a dhuhurihim wattaba'u ma alqahu ilaihim syayatinuhum wadda'u anna dhalika minal karamat, ya. Maka mereka itu berpaling dari agama Allah, membuang kitab Allah ke punggung-punggung mereka, ya, di belakang punggungnya, dan mereka mengikuti apa yang diberikan kepada mereka oleh para setan, ya. Ya, diberikan oleh para setan, dan mereka mendakwa, mengklaim bahwa yang demikian itu adalah karamat. Banyak apa enggak sekarang? Ya, kan banyak orang ngaku-ngaku punya karamat palsu. Padahal karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Ya, ciri mudah karomah dia terjadi secara insidental, ya. Jadi secara spontan, karena ada kebutuhan, bukan diulang-ulang seperti yang mereka kata. Kalau kamu tidak percaya, kamu besok datang ke rumah saya bawa pisau, saya ditebas, saya tidak mempan. Oh, berarti itu bukan karomah, itu sihir, ya. Kadang orang itu melakukannya dengan puasa mutih setelah seminggu, ya. Saya pernah dulu punya teman, ya, kuliah satu rumah dengan saya, orang Cirebon, bapaknya pemain debus. Dia itu puasa mutih 3 hari, nanti kelapa pakai jari gini pecah, ya. Pakai jari, tapi mutih dia 3 hari, ya. Nanti kelapa itu, ya, yang sudah dibuang tepesnya, kulitnya, dia pakai jari gini terbelah, ya. Tapi mutih dulu 3 hari, ya. Maka itu yang seperti ini bukan karomah, ya. Dan kemudian karomah itu milik orang-orang soleh yang benar. Maka orang itu dilihat bagaimana amaliyahnya, bagaimana akidahnya, ya. Sehingga ini kemudian mereka mengklaim yang demikian itu karamat. Ma'annal karamata la tasturu an fasiqin. Sementara karamah itu tidak akan muncul dari orang yang fasik, padahal orang ini fasik. Jumatan dari awal dia ngerokok jam 11, Jumatan rampung asing ngerokok jagung nang arep rumah. Tapi katanya wali kan banyak, ya. Jadi kita berangkat Jumat dia duduk ngerokok di depan rumah, balik Jumat lagi ngerokok depan rumah, enggak berubah, ya. Tapi katanya dia wali. Kan banyak di sini orang-orang yang seperti itu, ya. Dan sebagainya, ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, ma'annal karamata la tasturu an fasikin, ya. Sementara karomah itu tidak muncul dari orang fasik, ya. Wa man yata'ata tilkal a'mala fisquhum dhahirun lil 'ayan, ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, maka kefasikannya itu jelas nampak gamblang, ya. Jadi orang itu berarti fasik, ya. Walida ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa fi mithlihim qala ta'ala. Dan yang demikian itu mereka menjadikan agamanya sebagai permainan dan guyonan. Agamanya dijadikan mainan dan sendagura, ya, sehingga seperti itu tadi, ya. Tidak sholat dan lain-lainnya, agamanya jadi sendagura, jadi mainan, ya.
Dan mengenai yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Ya, Allah berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Jadi demikianlah keadaan mereka, sehingga di pondok-pondoknya sihir diajarkan. Di antaranya kitab sihir yang marak dan dijual di pasaran, ya seperti Al-Mujarrabat. Kemudian Syamsul Ma'arif, itu kitab-kitab sihir, ya. Dan marak di pondok-pondok pesantren itu, sehingga kadang mondok pulang tes ilmunya, ya. Jadi dia baca apa, dia pengen apa, perempuan itu datang ke rumahnya, tunduk kepadanya, dia tes, dia lakukan itu, ya. Jadi hanya dengan baca-baca itu kemudian dilempar depan rumahnya, wanita itu bisa mendatanginya. Ya, sehingga tidak heran terbongkar sekarang ini banyak luar biasa, ya, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan terjadi di pondok pesantren. Ya. Ya, karena doktrin-doktrin itulah orang kemudian atas nama karomah, transfer ilmu, transfer iman, untuk bersih hatinya dengan seperti ini, untuk seperti ini. Ya, sehingga sekarang masih terjadi, Allah bongkar yang demikian itu. Ya, banyak sekali orang-orang fasik yang kemudian mereka tampil seolah-olah sebagai orang soleh. Yang berikutnya, yang permasalahan berikutnya yaitu al-ishrun, yang ke-20, yaitu at-tanaqudu fil intisab, kontradiktif. Jadi bertentangan di dalam mengasosiasikan dirinya atau mengaitkan dirinya. Al-intisab. Katakan tanaquduhum fil intisab, kontradiktifnya. Jadi bertentangan di dalam mengaitkan diri mereka. Fayantasibuna ila Ibrahim, mereka mengaitkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengatakan kami itu pengikut Ibrahim alaihi salam. Wa ilal Islam, juga mengaitkan dirinya kepada Islam. Tapi nanti mengaitkan dirinya itu bertentangan. Ma'idharihim tarku dhalika wal intisabi ila ghairih. Ya. Sementara yang tampak dari mereka yaitu meninggalkan yang demikian itu, yaitu mengaitkan diri kepada yang lainnya. Contohnya maunya, kami itu aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kontradiktifnya dalam fikih Syafi'i, dalam akidah Asy'ari atau Maturidi, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali atau Junaid, ya, Al-Baghdadi, Junaid, ya. Jadi dari tasawuf, golongan tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Junaid. Kemudian lagi kadang kami itu ahlu sunnah wal jamaah, dan kami mengikuti wali songo. Ahli sunnah wal jamaah tapi panutannya wali songo. Dan bahkan kadang mengatakan kami ini Islam Nusantara, aswaja Islam Nusantara. Jadi menjaga kontradiktif yang seperti ini dari
klaimnya, pengakuannya. Ya, jadi definisi Ahlus Sunnah apa? Sebagaimana definisi Islam itu bagaimana? Maka mestinya ketika mengintisabkan, mengkaitkan diri kepada Islam, ya harus kepada Islam, bukan kepada yang lain. Ya, mengaitkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya berarti kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana yang dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan versinya sendiri. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan, jadi tanaqud, kontradiktif. Kemudian yang ke 21 al-hadiyatu wal ishrun. Ya, jadi yang ke 20 tadi kontradiktif di dalam mengaitkan diri mereka ya kepada apa yang mereka klaim. Ya, seperti orang-orang Yahudi mengatakan kami itu pengikut Ibrahim. Nyatanya tidak. Ya, sebagaimana orang Nasrani juga mengatakan kami itu Masihiyun, mengikuti Isa. Ternyata mereka jauh dari mengikuti Isa, maka tidak boleh kita menamai orang Nasrani dengan Masihi. Ya, kita namai mereka Nasrani. Tidak boleh kita menamai orang Kristen dengan Masihi, karena makna Masihi yaitu orang-orang yang mengikuti Isa. Ya, karena ini nisbah, ya, mengaitkan diri, sehingga tidak boleh kita menamai orang Nasrani dengan Masehi. Ya, bahasa sini Masehi. Yang ke-21 al-hadiyatu wal ishrun sarfun nususi an madlulatiha. Memalingkan nas-nas atau dalil dari kandungan isinya yang ada di dalamnya dari nas-nas itu. Tahrifu kalamillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah-ubah firman Allah, kalamullah, setelah mereka memahaminya. Ya. Dan mereka mengetahui, jadi tahu isinya, paham, tapi kemudian mereka ubah-ubah. Ya. Walakam fi hadzal asri man huwa ala syakilatihim tarahu yusarrifu an-nususa wa yu'awwiluha ila ma yastahihi minal ahwa. Dan berapa banyaknya ya, di zaman ini orang yang modelnya sama dengan mereka. Di zaman ini ada orang-orang yang modelnya sama, karena setiap model sekarang tidak berdiri sendiri, pasti ada contoh sebelumnya. Sehingga kesesatan sekarang ya dari dulu ada. Ya. Maka model yang seperti ini di zaman ini itu ada. Ya. Kamu melihat mereka memalingkan dalil-dalil, nas-nas, dan mereka mentakwilnya sesuai dengan selera hawa nafsunya. Ya. Jadi mereka palingkan, mereka takwilkan kepada yang cocok dari hawa nafsunya, berselera yang mereka sukai. Sehingga ayat-ayat Al-Quran mereka ubah-ubah takwilnya, ya, sesuai kecocokan hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya yaitu ats-tsaniyatu wal ishrun, yang ke-22, tahriful ulama'i likutubiddin. Para ulama yang mengubah kitab-kitab agama. Jadi ini adalah perangai yang ke-22. Tahriful ulama'i likutubiddin. Ya.
Jadi para ulama mengubah kitab-kitab agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan perangai yang demikian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-78 dan 79. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, ya, tidak memahami kitab, yaitu Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi kitab yang Allah turunkan mereka ubah. Siapa yang mengubah? Para ulamanya. Sehingga gereja-gereja, ajaran gereja itu tidak itu ajaran dari pendeta-pendetanya. Sehingga orang-orang Nasrani itu tertipu oleh pendeta-pendetanya. Andai saja orang-orang Nasrani itu merujuk kepada kitab mereka yang ada pada tangan mereka, masih mending daripada ngikuti pendeta-pendeta di gereja. Kalau orang mau baca kitab mereka, karena ada ajaran-ajaran yang belum dirubah, sehingga kalau mereka rajin baca akan bingung. Ya, di sini ngomong kayak gini, di sini karena yang di sini belum dirubah, yang di sini dirubah. Ya. Sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan Nasrani itu orang yang rajin baca kitabnya. Kalau yang tung-tung brung ini yang ummiyun tadi dikatakan. Jadi ikut-ikut pendeta. Apa sama di kalangan muslimin tidak ada yang gitu? Ya sama. Ya yang ikut doktrin saja. Ya. Pokoknya apa kata kiainya, apa kata ustadznya. Sehingga andai saja ngomong langit itu bukan biru, langit itu oranye, ya kan ngomong langit oranye. Ya, jadi doktrin pokoknya apa kata gurunya, apa kata kiainya. Ya. Karena mereka itu telah membuat orang itu seperti tersihir, ya, tunduk kayak kerbau dicokok. Dan ini terjadi pada orang-orang thariqah sufiyah. Jadi apa kata gurunya? Ya. Jadi walaupun gurunya membual sesuatu yang tidak masuk akal, diterima. Ya. Jadi ada orang mati karena dia wali, malu dimandikan, mandi sendiri. Jadi ada wali mati karena malu kalau dimandikan, mandi sendiri. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk dimandikan, ya, dengan cara tidak dibuka bajunya. Lah maksudnya kan wali kayak gini, tapi karena dia malu katanya. Kemudian dia menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Orang yang sama juga wali ini 360.000 kali. Ya diterima. Karena apa? Itu sudah seperti itu tadi. Ya. Jadi otaknya sudah di setel. Pokoknya apa kata gurunya. Ya. Sehingga mengikuti kitab-kitab agama yang ditulis saja itu. Tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Ya, bahkan yang ngomong kayak gini, nyampaikan ini orang yang pinter tafsir. Orang yang pinter hadis juga. Tapi karena akidahnya yang seperti ini sudah repot sudah. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini memang sulit, ya, sehingga percaya dengan yang seperti itu.
Disebutkan dalam Al-Quran tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ya. Maka Allah kemudian katakan, fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Karena sebab kesesatan orang-orang awam itu, sebabnya siapa? Para ulamanya. Ya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang telah mereka tulis, ya. Itu oleh tangan-tangan mereka, apa yang telah tangan-tangan mereka tulis, dan celakalah bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Ya. Kemudian disebutkan sini, wa man nadhara ila qudati hadzal zaman, ya, dan barang siapa yang mencermati, ya, melihat kepada para qadhi, hakim di zaman ini, ya, ini maksudnya zaman ini zamannya penulis, bukan zaman kita ini, yaitu dimaksudkan adalah, ya, al-muallif rahimahullah asirud daulah Utsmaniyah, yaitu zaman Daulah Utsmaniyah, masih khilafah Utsman, ya, walaupun bukan khilafah karena memang sudah menyimpang jauh, ya. Tapi zaman Daulah Utsmaniyah. Dan beliau menyebutkan apa yang beliau saksikan di zamannya, ya. Maksudnya penulis kitab ini siapa? Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, ya. Beliau melihat di zamannya bagaimana para qadhinya mempermainkan hukum-hukum Allah. Ya. Disebutkan di sini, wa man nadhara ila qudati hadzal zaman wa ma tula'ibu bihi min al-ahkam. Ya, wa ma tula'abu bihi min al-ahkam, yang mana hukum-hukumnya dipermainkan. Ya. Hukum-hukum Al-Qur'an, As-Sunnah buat mainan. Ya. Wa sarfun nususi ila ma tahwahu anfusuhum, dan memalingkan nas-nas atau dalil kepada apa yang diri-diri mereka berselera, ya, jadi yang diri-diri mereka sukai. Wa tabdilul haqqi wa ibtaluhu bima yanalunahu minar risya, ya, dan mengubah al-haq serta membatalkannya, ya, dengan apa yang karena sebab mereka menerima suap, ya. Jadi karena menerima suap akhirnya mereka mengubah yang mestinya seperti ini, mereka ubah, ya, karena para qadhinya menerima suap, ya, seperti kita saksikan juga di negeri kita, ya. Negeri kita memang hukum-hukumnya bukan hukum Islam, tapi mereka permainkan juga, mestinya seperti ini. Akhirnya mereka, kenapa sebabnya? Hakim-hakimnya dapat suap. Ya. Sehingga dikatakan di sini, wa tabdilul haqqi wa ibtaluhu bima yanalunahu minar risya. Ya, karena mereka itu mendapatkan suap. Wa ghairi dzalika mimma hum alaihi al-yaum, ya, dan yang selain dari itu, dari apa yang ada pada hari ini, ya, ini kita saksikan bagaimana kondisi hukum, ya. Jadi hukum kalaupun tidak dengan Islam, karena semua negara membuat hukum atau perundang-undangan dalam rangka apa? Coba, umumnya Amerika, Inggris, semua negara membuat peraturan dan undang-undang dalam rangka apa? Menegakkan
keadilan, dan keadilan yang sebenarnya ada pada Islam. Ya. Tapi kalau hukum yang dibuat, kalau benar-benar, karena memang mereka mengatakan dalam rangka menegakkan keadilan. Kalau ditegakkan benar, ya tegak negaranya. Yang umpamanya maling ayam, hukumannya sekian. Malingnya sekian, ditegakkan. Ya, umpamanya korupsi karena miliaran sampai 500 miliar, dihukum umpamanya 25 tahun. Benar 25. Ya, maling ayam kecil 3 bulan, apa sebulan lah ya, apa 2 minggu. Tapi tidak seperti itu, yang maling ayam 2 tahun. Yang ngambil 500 miliar 5 tahun potong remisi. Nanti 2 tahun sudah di luar, sama dengan maling ayam. Ya maka negaranya tidak tegak. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan negara kafir yang ditegakkan hukumnya, maka negara itu tegak. Sebaliknya negara Islam tapi tidak ditegakkan peraturannya, hukum-hukumnya, ya runtuh. Sama seperti umumnya tempat ini, ya, tempat yang sama. Dibangun masjid tingkat tapi besinya ukurannya 8. Ya umurnya tidak panjang masjidnya, walaupun rumah Allah. Ya, dibangun kuil, banyak tepekong, banyak berhala, tapi besinya pakai besi 16, ya tegak, suwe, orang ambrolam. Paham ya? Ya, bangun jembatan ya untuk menuju Ka'bah, besinya dikorupsi, bahan-bahannya dikorupsi, ya walaupun untuk menuju Ka'bah tetap gampang runtuh. Jembatan dibuat ke tempat pelacuran, tapi dibangun dengan benar, ya jembatannya awet, itu karena menuju Ka'bah terus awet, bukan karena rumah Allah jadi awet. Sehingga sama, ini kan hukum kauniyah, ya. Membangun dengan aturan yang benar itu hukum kauniyah. Adapun penegakan negara syariat ini, walaupun dengan aturannya Islam tapi tidak ditegakkan, ya negaranya runtuh. Negara kafir, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, undang-undang kafir, tapi kan dalam rangka menegakkan keadilan versi si kafir, kan kayak gitu, paham ya? Sehingga di Amerika umpamanya anak presiden pakai mobil mabuk di penjara. Tapi kalau umpamanya di negeri-negeri Islam, anaknya raja, anaknya presiden, polisinya tidak mau nangkep. Burem matanya, kan ya betul apa enggak? Ini maksudnya, akhirnya jadi permainan, ya. Akhirnya negaranya tidak tegak, enggak usah anak presiden, orang anak camat saja kadang polisinya, oh anaknya Pak Camat, yuk lepas, orang nggak helm umpamanya, ucul. Tapi kalau di negara-negara yang ditegakkan hukumnya, biar anaknya presiden enggak pakai helm, iya dia terkena undang-undangnya, aturannya. Sehingga ini maksudnya Ibnu Taimiyah berkata bahwa negeri Islam yang undang-undangnya, aturannya tidak ditegakkan, ya hancur negeri itu, walaupun dikatakan negeri Islam. Sebaliknya negeri kafir tapi ditegakkan perundang-undangannya, ya tegak. Ya, seperti tadi, bangun masjid, bangun gereja, bangun kuil, ya. Bukan karena rumah Allah dibangun asal-asalan jadi akan langgeng, akan kuat, tidak, ya. Jadi karena semuanya itu ada, ya kalau masalah bangunan berarti hukum kauni, ya. Sudah adzan ya? Adzan dulu dah. Ya, kita lanjutkan.
Jadi disebutkan wa tabdilul haqqi wa ibtaluhu bima yanalunahu minar risya wa ghairi dzalika mimma hum alaihi al-yawm tubayyinu lahu min dzalika bahrun la sahila lahu. Maka ini menjelaskan dari yang demikian itu lautan yang tak bertepi. Jadi menjelaskan tadi perkara yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Tubayyinu lahu min dzalika bahrun la sahila lahu. Ya. Itu lautan yang tidak ada tepinya. Ya, artinya sangat luas. Wa hakadha ba'dul mubtadi'ati wa ghulatul qubur. Maka demikianlah keadaan sebagian ahlul bid'ah, ya. Dan orang-orang yang ekstrim terhadap kuburan. Ya, negeri kita ini kan subur orang-orang yang seperti ini, yang ekstrim terhadap kuburan. Ya. Wa qad bujina haluhum fi ghairi hadzal mawdi', dan telah dijelaskan tentang kondisi mereka, ya, bukan di tempat ini. Ya, nanti artinya ada penjelasan di tempat lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ats-tsalitsatu wal 20, yang ke-23. Wa hiya min a'jabil masaili wal hisal. Dan ia merupakan permasalahan dan perangai yang paling ajaib, yang paling menakjubkan. Ya, ini permasalahan yang paling ajaib, yang paling menakjubkan. Mu'adatuddin, yaitu memusuhi agama. Ya, memusuhi agama. Alladzi intasabu ilaih. Nah, yaitu yang mereka mengaitkan dirinya kepada agama. Jadi kalau mereka ditanya, kamu agamanya, saya membela Islam. Saya Islam, saya akan bela Islam. Kan mesti seperti itu orang. Jadi mengaku, mengklaim beragama, akan membela agama, tapi realitanya memusuhi agama. Ya, maka ini merupakan perangai yang ajaib, ya, yang mengagumkan. Asyaddal adawah, tapi nyatanya mereka benar-benar sangat memusuhi agama. Wa muwalatuhum limadhabil kuffar, dan loyalnya mereka, ya, kepada madhabnya orang-orang kafir, jalannya orang-orang kafir. Alladzina faraquhum akmalal muwalah, ya, itu orang-orang yang faraquhum, ya, yang mana berbeda dengan mereka, ya, karena kafir, madhabnya orang kafir, tapi kecintaannya dengan sempurna, sehingga pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Kan terjadi, benar apa enggak? Iya, pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Ya. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa wattaba'u kutub as-sihr wa huwa min dini ali Fir'aun. Ya. Jadi sebagaimana mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau datang kepada mereka membawa agamanya Musa. Nabi itu membawa agama seperti yang dibawa oleh Musa. Jadi agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya Musa. Dan mereka mengikuti kitab-kitab sihir, ya. Yang mana kitab-kitab sihir ini agamanya, keluarganya Fir'aun, wa huwa min dini ali Fir'aun. Fir'aun itu kan musuhnya agama.
Ya, yang ngomong saya itu Tuhan semesta alam, musuhnya agama. Orang yang ngaku ada punya selain Tuhannya Fir'aun, bukan Fir'aun, dia akan dimusuhi. Wa mathalu haula'i fil ummatil islamiyyati katsirun hajaru sunnata wa 'aduha wa nasaru aqwalal falasifati wa ahkamihim. Dan permisalan orang-orang yang seperti ini dalam umat Islam ini sangat banyak. Ya. Mereka itu menghajar sunnah, memboikot sunnah. Tidak mau kalau dikatakan ini sunnah, tidak mau. Ya. Walaupun ngaku ahlus sunnah, tapi tidak suka sunnah. Wa'aduha, dan memusuhinya, memusuhi sunnah. Jadi benar-benar memusuhi sunnah. Wa nasaru aqwalal falasifah, dan menolong perkataan orang ahli filsafat, orang-orang filsafat, perkataan filsafat, pendapat-pendapat filsafat dan hukum-hukum mereka. Ya. Sehingga yang mereka bela itu perkataan filsafat dan hukum-hukumnya. Kemudian kita masuk terakhir, kita akan bahas yaitu Ar-Rabi'atu wal Ishrun, yang ke-24. Kufruhum bima ma'a ghairihim minal haqq. Pengingkaran mereka kepada kebenaran yang ada pada orang lain. Jadi tidak mau kalau orang lain itu benar, mereka pokoknya tidak mau mengikuti. Jadi kebenaran itu mereka anggap adanya pada kelompoknya. Ya. Sehingga dikatakan di sini, kufruhum bima ma'a ghairihim minal haqq. Pengingkaran mereka kepada kebenaran yang ada pada selain mereka, yaitu pada orang lain, golongan lain. Innahum lamma iftaraqu wa kullu ta'ifatin la takbalu minal haqqi illa ma qalathum ta'ifatuhum wa kafaru bima ma'a ghairihi minal haqq. Qala ta'ala. Jadi sesungguhnya mereka ketika tercerai-berai, ya, ketika mereka saling berselisih, tercerai-berai, dan setiap golongan tidak akan menerima kebenaran kecuali yang diucapkan oleh golongannya, yang golongannya berpendapat. Sehingga ukuran kebenaran hanya milik golongannya. Pokoknya kalau bukan golongannya tidak benar. Ya. Sehingga nanti akan dibandingkan engkau nyontak takon kiai ini, walaupun sudah ditunjukkan dalil. Ya. Apakah kita bisa masuk seperti itu? Bisa, karena ini perangai jahiliyah akan menimpa siapa saja, paham ya? Jadi yang jadi ukuran itu golongannya, kelompoknya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Ya, artinya tidak benar orang Nasrani, kata orang Yahudi. Sebaliknya, dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab, masing-masing punya kitab. Ya. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Berarti menimpa siapa saja. Ya. Orang kadang kalau tidak berilmu kan ukuran kebenaran ustadz kiai ne golongane organisasine
Sehingga sampai ada yang mengatakan neng ora NU, bagi saya itu NU itu wis agama. Nek ora NU neraka. Ada kan yang ngomong, ini tokoh loh yang ngomong gitu. Ya. Itu ada tokoh sampai ngomong seperti itu. Ya ini kan sudah kelewat ya. Dia ngomong NU itu agama. Kalau tidak NU neraka. Menawa ana wong liyane NU mlebu surga kok karena ditulungi wong NU. Itu betul, saya dengar itu di YouTube, tokoh berbicara di depan para tokoh, dan tidak ada yang, ketika ada orang yang seperti itu tidak ada yang mengoreksinya ya. Maka kemudian dikatakan demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan ya. Kemudian dikatakan di sini wala syakka anna hadza min khisalil jahiliyah wa alaihi al-yawm katsirun minan nas. Dan tidak ragu ya, tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan perangai jahiliyah ya. Yang mana mayoritas manusia pada hari ini keberadaannya seperti ini ya. Jadi cara memandang kebenaran itu golongannya. Kalau bukan dari golongannya berarti tidak benar ya. La ya'taqidul haqqa illa ma'ahu. Mereka tidak meyakini kebenaran kecuali yang ada bersamanya. Jadi kebenaran itu miliknya. Orang lain tidak punya kebenaran. La siyama arbabal madahib yara kullu ahli madhabin anna ad-dina ma'ahu la ya'tuhu ila ghairihi. Terutama yaitu orang-orang yang fanatik madhab ya. Jadi arbabil madahib, yaitu para orang-orang yang bermadhab ya. Maksudnya yang fanatik ya. Karena bermadhab tidak keliru kalau memang dia maksudnya mengikuti salah satu dari madhab itu, bahwa kalau dia muqallid ya, karena tingkatan orang kan ada mujtahid, mutabi', kemudian muqallid. Kalau dia muqallid maksudnya mengikuti Imam Syafi'i umpamanya. Bukan dalam rangka mengikuti Imam Syafi'inya, tapi menyerahkan bahwa Imam Syafi'i mengambilnya dari Rasul, tidak masalah. Jadi orang bermadhab mengikuti Imam Syafi'i dalam hal dia mengikutinya bahwa Imam Syafi'i mengambilnya dari Rasulullah. Seperti Imam Ibnu Utsaimin sendiri, Syekh Shalih Utsaimin, beliau dalam beberapa masalah karena belum sanggup mempelajarinya, maka beliau terkadang taklid kepada Imam Ahmad. Ya, jadi mengambil pendapatnya Imam Ahmad karena belum sempat meneliti. Ya, kalau beliau sudah meneliti, beliau akan mengambil pendapat yang paling mendekati kebenaran dengan melihat dalil, karena beliau itu telah mencapai mujtahid. Tapi orang kan tidak semuanya sampai mujtahid. Mungkin dia di bawahnya mutabi', bawahnya lagi muqallid. Sehingga sebenarnya orang muqallid itu tidak boleh membicarakan hal sudah, karena dia itu taklid saja kok ribut. Ya kan kayak gitu. Ya, kadang sudah tidak punya ilmu ribut. Ya. Ini dikatakan di sini tadi ya, tidak punya ilmu tapi ngeklaim kebenaran ada pada dirinya, kelompoknya ya. Sehingga dikatakan la siyama arbabul madahib yara kulla ahli madhabin ya. Jadi setiap yara kulla ahli madhab anna ad-dina ma'ahu, bahwa agama itu bersamanya, artinya kebenaran agama ada padanya. La ya'duhu ila ghairihi, tidak melampauinya, jadi tidak sampai kepada orang lain. Yang benar itu hanya dirinya, kelompoknya. Dan inilah yang Allah berfirman di dalam surat
Al-Mu'minun ayat 53, juga surat Ar-Rum ayat yang ke-32. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Jadi bangga kepada masing-masingnya. Juga di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-32, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan yang diperintahkan oleh Allah ketika ada perbedaan pendapat, maka disuruh mengembalikannya, ada perselisihan, disuruh mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa cukup Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak, tapi kepada pemahaman generasi terbaik. Karena kalau tidak dipahami dengan generasi yang terbaik, ini yang menimbulkan perselisihan. Maka disuruh dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi seperti itu. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, wa kullun yadda'i waslan bilaila, dan setiap orang itu mengklaim dirinya berhubungan dengan Laila. Artinya apa? Jadi kekasihnya Laila. Karena Laila ini wanita yang dikisahkan dalam kisah-kisah itu cantik. Di antaranya kisahnya itu Qais dan Laila. Kisah cinta Qais dan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Sementara Laila itu tidak mengakui mereka demikian. Atau si orang-orang ngaku tok, tapi sebetulnya kalau ditanya Laila, orang yang enggak hubungan apa-apa karo si fulan. Tapi setiap orang ngaku dia sebagai kekasih Laila. Wal hazmu ayanzura ila dalil. Dan yang tepat itu mencermati dalil, melihat kepada dalil. Fama qama alaihi dalilu fahuwa al-haqqul hari, ay yutalaqqa bil qabul. Maka apa yang ada di atasnya dalil, yang sesuai dalil, maka dialah kebenaran, yang mana dia diambil. Dikatakan di sini fahuwal haqqul hari an yutalaqqa bil qabul, agar dia diambil dengan penerimaan, dia diterima. Jangan ada keberatan di dalam dadanya, diterima karena ada dalilnya. Kadang ada tapinya, usana dalil, iya tapi suruh dalil kemudian kayak gini kok masyarakat, jadi takut kepada masyarakat dan sebagainya. Wa ma laisa alaihi burhanun wala hujjatun yumbadu wara al-dhuhur. Dan yang tidak ada padanya burhan, bukti, dalil, dan tidak ada hujjah, argumen atau dalil, dia yumbadu wara al-dhuhur, maka dia dibuang, dilemparkan ke belakang punggung, tinggalkan. Wa kullu ahadin yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa man istafahu Allahu li risalatihi. Dan setiap orang, setiap individu, siapa saja, itu diambil pendapatnya atau ucapannya dan juga ditolak. Jadi orang siapa saja itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, tidak diterima. Illa, kecuali
manistafahu Allahu lirisalati, kecuali orang yang telah Allah pilih dia mengemban risalahnya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti itu ya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.